Oke. Hari ini kita akan menjelaskan hasil penelitian terhadap Biscotti Cafe. Next. Kenalkan anggota kita ada 4. Yang pertama, saya sendiri, Joviong. Kedua, Ricky Andiko. Yang ketiga, Rio Ramadia. Yang keempat, Patricia. Next. Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengenal si Biscotti Cafe yang merupakan kafe yang mengalami permasalahan dalam pemasarannya dan masalah yang sering muncul yaitu adanya banyak pesaing yang berdekatan dengan kafe ini. Dengan demikian, Biscotti Cafe membuat alternatif strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan seperti membuat promo event di hari tertentu dan juga mendekorasi tempat sesuai dengan event yang ada seperti Christmas, New Year, dan lain-lain. Biscotti Cafe juga memberi bonus kepada karyawan pada hari-hari tertentu sebagai motivasi. Alat analisis yang digunakan adalah matriks FE, IE, EFE, dan SWOT. Hasil dari matriks IE menunjukkan bahwa usaha tersebut berada pada posisi pertumbuhan stabilitas. 5 strategi alternatif dirumuskan hasil matriks SWOT dengan strategi prioritas pertama adalah dengan mempertahankan produk terbaik dengan cara membuka cabang yang banyak. Next. Latar belakang Biscotti Cafe adalah kafe yang sudah berdiri di Batam sejak tahun 2016. Biscotti Cafe didirikan oleh sepasang kekasih yaitu Bapak Roren dan Ibu Selvi. Mereka menjual berbagai macam kue dan minuman. Awal mula berdirinya Biscotti berasal dari hobi Ibu Selvi dalam bidang memasak. Salah satu faktor yang mendorong Bapak Roren untuk mendirikan Biscotti adalah karena Pak Roren memiliki bisnis perhotelan dan memiliki ruko kosong yang dekat dengan lokasi hotel, dan ditambah dengan hobi istrinya yang suka memasak. Akhirnya faktor-faktor ini membuat Bapak Roren untuk mendirikan Biscotti Cafe. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi. Biscotti Cafe juga memiliki struktur organisasi yang hampir sama dengan struktur organisasi yang lain. Struktur mereka adalah owner, manager, chef, pastry, dan barista. Tugas manajer kurang lebih sama dengan owner. Bedanya owner memantau para pekerja, sedangkan manajer mengolah sumber daya dan merencanakan event dan memastikan bahwa keselamatan dan kontrol kualitas terjamin, dan juga meningkatkan perkembangan bisnis dan kepuasan pelanggan. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diuraikan setelah analisis di atas adalah bagaimana manajemen perubahan yang dilakukan berdasarkan pendekatan strategi. Yang kedua, bagaimana proses inovasi yang terjadi pada Biscotti Cafe. Dan ketiga, apa saja inovasi yang dilakukan Biscotti Cafe. Next. Tujuan penelitian menyebutkan secara tepat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama yang ingin dicapai adalah mengidentifikasikan serta melakukan analisa inovasi apa yang sudah dijalankan Biscotti Cafe. Kedua, mengetahui manajemen perubahan berdasarkan pendekatan strategi. Ketiga, menganalisis proses inovasi yang terjadi pada Biscotti Cafe. Next. Manfaat penelitian adalah yang pertama, memberi proses inovasi dan mengembangkan produk yang dilakukan terutama usaha kecil dan menengah yang mengembangkan ilmu manajemen strategi manajemen. Yang kedua, agar lebih memahami bagaimana masalah dan bisnis diselesaikan sehingga kita memiliki bisnis sendiri dapat memahami bagaimana membuat perubahan yang efektif dan tepat. Yang ketiga, analisis ini diharapkan dapat terjadi diskusi empiris tentang proses inovasi dan dimensi yang mana akan dikembangkan untuk referensi yang akan diselidiki lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk teori manajemen SDM akan dijelaskan oleh saya, Patricia. Dalam teori manajemen SDM, itu yang pertama ada analisa pekerjaan, yang merupakan salah satu disiplin ilmu yang termasuk dalam kategori manajemen sumber daya manusia. Analisa pekerjaan berfokus pada pengumpulan semua informasi tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya itu ada perencanaan tenaga kerja, yaitu proses memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Dan yang ketiga itu ada rekrutmen,
yaitu serangkaian kegiatan untuk menemukan dan menarik kandidat pekerja dengan motivasi, kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Selanjutnya itu ada seleksi, yaitu proses pemilihan pelamar untuk pekerjaan dan menempatkan mereka pada posisi yang diinginkan dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu ada wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi interpersonal, yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara individu tanpa perantara media, di mana peran pembicara dan pendengar bergantian dan sering menyatu. Selanjutnya itu ada pelatihan, yaitu sebuah proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir untuk karyawan operasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada penilaian kinerja, yaitu proses di mana perusahaan mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik. Selanjutnya itu ada peraturan kerja, di mana yang secara tertulis memuat hal-hal umum tentang perilaku kerja. Selanjutnya ada pengertian K3, atau keamanan dan keselamatan kerja, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin khususnya keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani, serta kesempurnaan tenaga kerja dan manusia, serta suatu karya dan budaya yang berkembang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir, selanjutnya itu ada sistem kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima dalam bentuk fisik atau non-fisik. Kompensasi juga mengacu pada semua kompensasi kepada pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk uang atau barang sebagai akibat bekerja di perusahaan. Selanjutnya itu ada etika kerja, yaitu aturan normatif yang berisi prinsip-prinsip etika dan sistem nilai yang memandu pekerjaan. Oke, next slide. Selanjutnya itu ada manajemen stres. Dalam manajemen stres itu yang pertama ada job placement, yaitu penempatan kerja yang merupakan tindak lanjut dari seleksi. Yang kedua itu ada goal setting, yaitu penempatan tujuan melibatkan pengembangan rencana, tindakan yang dirancang untuk memotivasi dan membimbing seseorang atau kelompok menuju suatu tujuan. Selanjutnya itu ada redesign job, salah satu cara efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Desain pekerjaan dapat memecahkan berbagai masalah seperti keterampilan, kelebihan beban kerja, pengulangan, dan peningkatan jam kerja. Yang selanjutnya itu ada employee involvement, bahwa setiap karyawan dianggap memiliki keunikan bukan hanya sebagai penggerak dalam suatu organisasi karena setiap karyawan dapat terlibat langsung dalam kegiatan untuk membantu organisasi guna memenuhi tujuannya. Selanjutnya itu ada organizational communication, yang merupakan sebuah proses penciptaan di mana anggotanya saling berkomunikasi dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada employee sabbaticals, yaitu cuti bagi seorang karyawan dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh. Selanjutnya, itu yang terakhir ada wellness program, yaitu program benefit yang terdiri atas kegiatan apapun yang dibuat untuk mendukung dan meningkatkan kondisi kesehatan karyawan menjadi lebih baik di lingkungan kerja. Selanjutnya, itu ada teori 4 dimension of adaptive leader yang terdiri dari yang pertama ada kecerdasan emosional, yang merupakan prinsip pertama dari kepemimpinan adaptif. Prinsip ini menunjukkan kemampuan atasan untuk mengenali perasaan orang lain maupun perasaannya sendiri. Yang kedua itu adalah keadilan dalam berorganisasi. Prinsip dasar lain dari pemimpin adaptif adalah budaya keadilan dan kejujuran yang masuk akal. Pemimpin dengan sikap kepemimpinan adaptif mengetahui kebijakan terbaik yang perlu diterapkan untuk kepentingan organisasi. Yang ketiga itu ada perkembangan. Prinsip kepemimpinan adaptif berikutnya adalah mengembangkan rasa atau keinginan untuk terus bertumbuh. Dan yang keempat itu ada transparansi. Inti dari adaptive leaders adalah menemukan rasa karakter yang mendalam, transparan, dan kreatif. Seorang adaptive leader mungkin tidak selalu benar, tetapi mereka mendapatkan rasa hormat dari bawahan karena sikap dan integritas yang baik. Selanjutnya itu adalah metodologi. Yang pertama itu adalah rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan pertanyaan dan prioritas penelitian. Metode kualitatif itu adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk memperoleh data deskriptif berupa teks dan gambar. Dalam metode penelitian kualitatif, ada yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, melainkan berdasarkan bukti kualitatif. Dalam pasal lain disebutkan bahwa metode kualitatif pendekatan adalah metode yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden
Akhirnya dicari rujukan teorinya. Selanjutnya itu ada sampel perusahaan yang digunakan. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampel yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Sampel perusahaan ini bernama Biscotti Bakery and Coffee yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya kue dan kopi. Selanjutnya itu ada sumber data. Sumber data untuk teknik penelitian deskriptif kualitatif ini adalah wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu sumber data primer. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara lapangan atau observasi langsung. Yang keempat itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara itu merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang menjawab pertanyaan. Analisis dan perancangan. Yang pertama itu analisa pekerjaan. Biscotti Bakery and Cafe merupakan sebuah kafe yang ada di Kota Batam yang terdiri dari 12 karyawan. Di antaranya satu pemilik kafe, satu manajer, 3 koki, 5 pastry chef, dan 2 barista. Yang kedua, metode perencanaan tenaga kerja. Metode yang digunakan oleh Biscotti Bakery and Coffee dalam perencanaan tenaga kerja adalah metode ilmiah, di mana pemilik Biscotti Cafe merupakan usaha mereka melihat berdasarkan hasil analisis data mereka, informasi. Sebelumnya mereka membuka Biscotti Cafe, mereka apakah lokasi mereka milih cocok dan mencari tahu tentang apa yang disukai oleh para konsumen dan mencari tahu makanan apa yang sering disukai para konsumen. Yang ketiga rekrutmen. Yang pertama itu lewat dari iklan. Salah satu opsi paling umum dalam generasi sekarang adalah melalui iklan media sosial atau mencetakkan ke koran atau surat kabar. Untuk melalui iklan lewat dari media sosial, Biscotti Cafe memiliki akun Facebook dan Instagram, lalu mengamplop sosial media mereka untuk mengunggah lowongan kerja yang mereka sedang cari. Yang kedua itu rekomendasi dari internal perusahaan. Biscotti Cafe juga menggunakan metode ini untuk merekomendasi kepada karyawan mereka. Karyawan mereka itu akan memberitahu kepada anggota keluarga atau teman-temannya mereka bahwa ada lowongan kerja yang mereka tertarik untuk bekerja di Biscotti Cafe. Yang keempat, proses seleksi dan wawancara. Dalam proses seleksi dan wawancara, Biscotti Cafe, para calon pekerja harus melakukan vaksin 2 kali atau 3 kali vaksin. Karena pemilik Biscotti Cafe menginginkan para calon pekerja sehat dan imun kuat saat melakukan jam kerja mereka. Dan selain itu, calon pekerja harus ada skill yang bidang mereka pilih diinginkan oleh pemiliknya dan memiliki cukup pengalaman dalam bidang yang mereka dipilih. Jika para calon pekerja diterima untuk bekerja, manajer akan mengambil andal dan menjelaskan peraturan dan jam kerja mereka. Inginkan dan pemilik kafe akan berdiskusi tentang gaji calon pekerja. Kelima, analisa dan metode pelatihan. Dalam melakukan pelatihan atau training kepada karyawan Biscotti Cafe akan melatih para karyawan secara langsung. Metode pelatihan akan berfokus kepada bidang apa yang mereka lakukan dan meningkatkan keterampilan dan juga beradaptasi dengan lingkungan sekitar mereka. Yang keenam, metode penilaian kerja. Metode yang dilakukan oleh Biscotti Cafe dalam melakukan penilaian kerja adalah metode pusat penilaian. Karena untuk mencegah untuk para karyawan untuk memiliki kelemahan dan harus meningkatkan skill atau produktivitas karyawan masing-masing. Karena adanya metode ini untuk memproseskan para pekerja untuk melakukan kerja mereka lebih serius dan meningkatkan skill mereka terus-menerus. Setiap perusahaan memiliki penilaian masing-masing, seperti kehadiran dan kepraktisan. 7. Peraturan kerja karyawan di perusahaan. Peraturan perusahaan adalah untuk mencegah adanya karyawan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh pemiliknya. Dan ini adalah peraturan yang ada di Biscotti Cafe. Yang pertama, tidak boleh merokok dalam jam kerja. Yang kedua, tidak boleh bermain HP di dalam jam kerja. Ketiga, menjaga kebersihan dalam toko. Keempat, jika ada barang ketinggalan, tolong titip ke security-nya. Yang terakhir, berpakaian baju yang rapi. Next, penerapan K3. Untuk adanya sebuah K3 di perusahaan atau UMKM untuk mencegah karyawannya tersebut menjauh dari kecelakaan
atau sakit mendadak di setiap perusahaan maupun UMKM. Maka oleh itu Biskoti Cafe akan melakukan kepada karyawan jika adanya karyawan itu sakit atau kecelakaan, mereka berhak mengambilkan cuti dan kita tidak berhak untuk memotong gaji mereka. Karena untuk menyemangatikan mereka dan tetap memiliki loyalitas kepada Biskoti Cafe. Yang ke-10, yang terakhir etika pekerjaan. Karena Biskoti Cafe tersebut sudah terkenal karena kek dan makanan yang enak sekali, maka oleh karena itu karyawan memiliki jam makan yang berbeda biar ada pengganti tersebut dan memiliki waktu selama 20 menit untuk makan dan minum, dan terutama untuk karyawan beragama muslim berhak untuk melakukan ibadah dalam waktu manapun. Lalu ada sistem kompensasi. Karyawan yang ada di Biskoti Cafe akan digaji dalam waktu per bulan dan sesuai bidang masing-masingnya. Memiliki gaji per bulan yang berbeda. Dan gaji itu tersebut sudah tersedia dapat makan pagi dan minuman gratis dalam waktu yang dipilih secara 2 kali sehari. Analisa PO. Yang pertama, employee involvement. Karena sang pemilik sangat mempercayai karyawan mereka, oleh maka itu Biskoti Cafe akan selalu terkenal dalam kuliner mereka dan memiliki keramahan yang bagus. Tanpa ada karyawan tersebut, maka Biskoti Cafe tidak akan seterkenal seperti sekarang. Yang kedua, desain job. Jika ada pekerja yang di bidang itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, maka oleh itu akan digantikan oleh orang yang memiliki skill lebih mahir dalam bidang itu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang ketiga, organization communication. Biskoti Cafe sangat mencoba untuk berinteraksi kepada karyawan mereka, seperti mencari teman dekat mereka untuk menyemangati mereka. Walaupun mencoba mendekati mereka, tapi karyawan melakukan kesalahan akan ditegur secara serius dan tidak melakukan itu seperti lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kami terhadap Biskoti Carry and Coffee, kesimpulan yang kami dapatkan adalah Cafe Biskoti Carry and Coffee ini sengaja didirikan untuk mengundang para pengunjung mulai dari anak sekolah, mahasiswa, sampai karyawan. Hidangan yang telah disediakan oleh Biskoti Carry and Coffee dengan pemilihan konsep yang tidak terlepas dari kepemikiran, fungsi, serta kondisi lingkungan yang dimana para pelanggan dapat menikmati suasana dengan nyaman di dalam Biskoti Carry and Coffee. Lalu saran dari kami, Biskoti Cafe merupakan tempat yang sangat bagus untuk santai-santai dan mengerjakan tugas. Sarannya supaya mempertahankan suasana kafe yang santai dan nyaman, juga memberi perhatian kepada karyawan agar termotivasi dan memberi keamanan pekerjaan seperti BPJS Kesehatan dan lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.